Assalamualaikum Pak Marsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ki. Apa kabar Pak? Sehat-sehat semua kan Pak? Alhamdulillah. Baik-baik, Pak. Sehat semua ini. Ya, Alhamdulillah Pak. Saya juga ikut senang. Kita semuanya sehat-sehat. Tapi saya perhatikan kok hari ini tidak seperti biasanya Pak. Mungkin ada sesuatu yang dipikirkan. Itulah, Pak. Eh, Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Eh, Namun saya bingung, Pak, mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Pak Ki ada waktu nggak, nggih? Mohon maaf loh, Pak. Ini jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Ya Pak, insya Allah ada waktu ini. Bung longgar Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih deh, Pak. Sebelumnya. Jadi gini, Pak. Beberapa hari ini belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu ya Pak untuk Bapak yang tidak merasa tenang itu? Terus apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Saya harap akan mendapatkan ketenangan, Pak, setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Eh, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Baik Pak, masih ada lagi yang ingin Bapak ceritakan? Ya, itu dulu. Jadi semoga dapat solusi, Pak. Ya, semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahan ya Pak dari masalah yang Bapak hadapi. Amin ya robbal alamin. Seperti apa ya Pak? Amin. Silahkan diceritakan permasalahannya. Ya, Pak. Pak Ki ingat nggak waktu beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas? Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Ingat nggak, Pak Ki? Ya, insya Allah ingat Pak. Bagaimana bisa begitu Pak? Kira-kira apa yang membuat Pak Guru mendapat teguran seperti itu? Kalau menurut saya sebenarnya masalah tidak serius sih, Pak. Tapi yang jadi ini beban atau pikiran Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa ya Pak? itu, Pak. Pak pengawas kan ngeritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana ya Pak? Apakah Bapak dianggap kurang menguasai pengelolaan kelas atau seperti apa ya Pak? Jadi sepertinya beliau berkeberatan, Pak, waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Jadi Pak pengawas ya kurang begitulah, Pak. Dan saya tidak menggabut tes tadi. Oh, lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum, Pak. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi masalahnya gitu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Pak ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan belajar mengajar ini? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menanyakan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. BTW, mengapa Pak Guru tidak menggunakan buku tas ya Pak? Menurut saya sumber-sumber yang saya gunakan ini sudah cukup, Pak. Memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi.
Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus sih, Pak. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Pak Guru mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar anak kita itu ternyata berbeda-beda ya, Pak. Beragam. Gaya belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal juga ya Pak ya. Nah, itulah Pak pengawas pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Nah, mungkin tanggapan dari Pak pengawas tersebut kemarin karena supaya Bapak itu menggunakan sumber belajar dari buku teks juga, selain dari berbagai sumber belajar yang sudah Bapak ceritakan tadi. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Ya, tapi BTW setelah Bapak bercerita ini, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya terus terang saya sudah merasa agak nyaman Pak. Akan tapi masih ada sedikit mengganjal. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus Pak. Sehingga akibatnya pekerjaan lain sedikit ya terbengkelai ya Pak. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa sedikit resah selama ini ya Pak, dan sampai terbawa ke rumah segala itu? Sebetulnya yang membuat saya rasa itu dan tidak nyaman adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Pak. Saya takut nanti akan terjadi masalah di kemudian hari. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Pak, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi kemarin itu. Karena Pak Guru tidak menggunakan buku teks. Kemudian ketika Pak Pengawas mengingatkan, Pak Guru malah berargumen, sehingga Bapak Pengawas itu merasa tersinggung Pak, dan menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya Pak, benar-benar. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya Pak? Jadi kalau menurut saya ini Pak ya, untuk masalah ini Pak Guru baiknya berefleksi diri dulu saja ya, dan mempersiapkan diri suatu waktu jika Pak Guru itu dipanggil oleh kepala sekolah, jadi Pak Guru sudah siap untuk menjelaskan masalah apa yang sebenarnya telah terjadi gitu. Menyampaikan hal, saya kira ini kepala sekolah juga akan menyampaikan hal-hal yang positif Pak, sehingga menambah semangat Pak Guru dalam kegiatan belajar mengajar. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya, Mudah-mudahan. amin amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa ya Pak rencana Bapak Guru selanjutnya? Ya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus sekali Pak. Untuk lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan selain itu? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas Pak. Dan saya juga akan berniat maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjelaskan proses belajar mengajar yang baik. Ya.
Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan Pak. Karena siswa sudah merasa nyaman dan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Pak. Wah, subhanallah, luar biasa, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bapak tersebut. Ya Pak, Alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega. Jujur saya takut salah tadi dalam mengambil keputusan, sekarang sudah merasa lega. Apalagi sudah berurusan dengan atasan Pak. Wah, tadi pikiran saya kacau. Sekarang Alhamdulillah rasa takutnya dan rasa was-was ini mulai menghilang Pak. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang, Pak, dan sangat bersyukur sekali, Pak. Pada akhirnya Pak Guru sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Pak Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Pak? Ya Pak, Alhamdulillah saya juga merasa senang dan bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Guru sudah merasa lega nih Pak saya. Alhamdulillah mengenai hal secepatnya saya akan eksekusi, tetap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks Pak. Ya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut ya Pak? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran ya Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru sejawat mata pelajaran, khususnya pada mata pelajaran saya, sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan gitu Pak. Ya, ide yang bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang aman dan nyaman. Ya Pak. Amin amin. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Ya sama-sama Pak. Jadi ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid saya. Mereka akan latihan upacara, besok akan menjadi petugas upacara di hari Senin. Saya mohon izin ya Pak. Ya Pak, silahkan. Saya persilahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya Pak, nggih. Biar waktunya Ya. ini. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Sugi. Selamat siang juga Pak Marsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya duduk sini Pak? Tentu saja Pak, silahkan. Kalau boleh tahu Pak Sugi, kenapa kok ke belakangan ini saya lihat mukanya agak masam gitu, kurang cerah. Ya, lagi kurang mood aja sih Pak. Kalau boleh tahu kenapa Pak? Ini cuma tanya saja ya Pak. Kalau memang belum bisa bercerita, ya nggak apa-apa, santai saja. Sebenarnya masalah kecil dan ringan sih Pak. Tapi ya jadi
beban pikiran saya gitu. Hati-hati loh Pak, masa itu memang dari yang kecil-kecil. Kalau mau berkenan, monggo bercerita, mungkin nanti kita bersama-sama cari solusinya. Jadi begini ya Pak, di kelas saya itu ada satu anak yang selalu bikin masalah saja. Dia tidak pernah Hmm, memperhatikan tiap kali saya menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran itu Pak. ya, ya, ya. Terus, Ya setiap saya tegur dia hanya akan diam sementara saja Pak, tidak lebih dari semenit. Nah, setelah itu dia mulai rame lagi Pak. Saya tegur dengan nada agak keras, dia marah-marah dan mengganggu temannya sehingga membuat kelas menjadi gaduh. Pusing saya Pak menghadapi anak yang seperti itu. ya, 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 paham Pak, paham, paham maksudnya. Terus Pak, maksudnya tuh, Ya, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Pak. Semoga dengan berkolaborasi dengan Pak Marsono bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. begitu ya Pak. Jadi gini, anak tadi eh, selalu bikin masalah, dia tidak perhatikan ketika dijelaskan, ramai, terus ketutur malah marah. Nah, kira-kira Pak, apa yang menyebabkan anak tidak mau memperhatikan tiap kali Bapak menjelaskan dan malah ramai itu Pak? Ya itu, Pak, saya pernah menegur ya, Pak ya, dan bertanya padanya. Kenapa selalu ramai saat saya mengajarkan? Katanya bosan, Pak. Saya selalu dengan ceramah saja dan nyuruh-nyuruh untuk membaca buku teks saja, Pak. Oh, begitu. Nah, kira-kira Pak, sebenarnya sering Bapak meminta siswa untuk membaca buku teks itu seberapa sering Pak? Ya, jujur saja ya Pak ya, ini setiap kali pembelajaran ya Pak, saya menggunakan buku teks pelajaran itu. Dan kalau boleh tahu Pak, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak? Ya, saya hanya menggunakan buku teks tersebut Pak, kemudian saya menerangkan di depan kelas dan anak-anak saya suruh memperhatikan, kemudian saya beri tugas gitu Pak. Bagaimana dengan muridnya yang lain Pak? Apa mereka menerima dengan cara mengajar Bapak? Ya, saya perhatikan sih tidak ada keluhan dari murid yang lain Pak. Cuma ya satu anak itu saja Pak yang membuat masalah. Oh, begitu. Menurut Bapak, murid-murid paham nggak Pak dengan apa yang mereka baca dan yang diterapkan oleh Bapak? Kalau saya amati waktu kegiatan pembelajaran sih sepertinya ya semuanya memperhatikan Pak, kecuali anak saya tadi. Tapi kalau dilihat dari hasil ulangannya, ini kebanyakan masih di bawah KKM Pak. Kalau diukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa jauh Pak pemahaman murid-murid dari hasil pembelajaran Bapak? Ya kalau dilihat dari skala 10 itu kira-kira skala 5 ya Pak, karena setengahnya dari jumlah siswa saya itu yang di bawah KKM dan hanya beberapa siswa saja yang di atas rata-rata gitu. Dan menurut Bapak, apa yang menyebabkan anak-anak kurang mencapai nilai KKM Pak? Ya mungkin karena saya hanya memakai satu sumber belajar saja yaitu BUPES tadi ya Pak ya. Dan cara mengajar saya terlalu monoton gitu sehingga anak mungkin merasa bosan dan kurang memperhatikan pembelajaran. Nah, lalu kira-kira Pak, seberapa jauh Bapak mengenal profil belajar murid-murid Bapak? Kalau saya pikir-pikir kembali ya Pak, saya tidak pernah memahami profil belajar anak-anak didik saya Pak. Terus, Saya ya tidak pernah melakukan tes diagnosis awal itu Pak untuk mengetahui tipe-tipe belajar murid-murid saya Pak. lagi Pak, Ya saya tidak mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar
murid-murid saya, dan karena gaya belajar saya hanya seperti itu saja, Pak. Nah, ini Bapak sudah menjawab sendiri permasalahannya. Mari sekarang kita susun Pak rencana untuk menyelesaikan rencana masalah ini. Mungkin dari Bapak, apa yang bisa pertama Bapak lakukan? Tadi kan ada solusinya belum mengenal profil siswa, terus belajar yang menuntut. Nah ini, pertama apa yang dilakukan Bapak untuk menyelesaikan masalah tadi? Nah, yang pertama saya akan mencoba untuk melakukan tes diagnostik awal, Pak. Nah setelah menggunakan tes diagnostik, bagaimana Bapak menggunakan hasil tesnya nanti? Ya, saya menggunakan hasil tes tersebut untuk mengidentifikasi terhadap murid-murid saya, Pak. Gaya belajar mereka, saya juga akan mengubah gaya mengajar saya dengan tidak hanya ceramah saja, Pak. Lalu mungkin ide lagi Pak, ide lain yang lebih berpihak pada murid. Ya, saya akan sesuaikan cara mengajar saya, Pak, dengan kebutuhan murid. Saya juga akan mencari referensi, mungkin bisa melakukan speaking ya, Pak, untuk memecah kebosanan anak-anak, biar anak-anak aktif kembali untuk siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Mantap, mantap Pak, bagus. Mungkin bisa ditambah juga dengan variasi gaya belajar yang lain ya Pak ya, biar lebih menarik. Bagus Pak, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Lalu apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk menyelesaikan rencana tersebut? Ya, saya perlu mencari referensi, Pak, tentang pembelajaran diferensiasi. Karena menurut saya kan pembelajaran diferensiasi ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan murid dengan gaya belajar yang bervariasi tadi, Pak, yang berbeda-beda tadi. Ada lagi Pak, kenapa? Ada lagi enggak? Ya, agar saya dapat menyiapkan alat-alat pembelajaran dan mungkin alat peraga yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tadi, Pak. Wah, Dan biar setuju sekali Pak. anak-anak tidak bosan juga. Betul. Setuju sekali Pak. Jika masih ada kendala, adakah pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Bapak? Ya, saya akan meminta bantuan pada rekan guru saya, Pak, itu Pak Hasan itu, yang bisa membantu saya untuk menyiapkan media pembelajaran, untuk menyiapkan segala sesuatunya, karena beliau itu ahli IT, Pak. Jadi sering saya mintai bantuan dalam kegiatan pembelajaran saya, Pak. Wah, luar biasa, itu langkah yang sangat baik Kak, dan menarik. Selamat Pak, karena Bapak telah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Apa Bapak akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi solusi ini Pak? Ya, tentu saja Pak. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber, Pak, untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan menyediakan berbagai media ajar, Pak, yang mudah dipelajari oleh murid-murid saya. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya itu merasa senang, aman, dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu, Pak, untuk Wah, bagus dari kebosanan anak. Oh iya Pak. Ya benar, berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Lalu kapan Pak Bapak akan menerapkan rencana pembelajaran tersebut? Ya, secepatnya Pak. Saya ingin segera kelas saya ini segera menjadi kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, Pak. Sehingga tidak ada lagi anak yang ramai sendiri, yang merasa bosan dan mengganggu teman-temannya saat kegiatan pembelajaran, Pak. Agar saya juga dapat melihat respon dari anak-anak tentang cara mengajar saya, Pak, yang sudah memenuhi kebutuhan mereka atau belum. Ya, yang diharapkan Bapak setelah melakukan rencana dari aksi solusi ini Pak?
Ya, saya ingin anak-anak ini lebih senang, Pak, saat belajar dan tidak merasa bosan lagi, tidak terjadi ramai lagi, dan tidak mengganggu teman yang lainnya lagi di kelas, dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang dan menyenangkan. Baik Pak, baik. Saya menunggu kabar baik dari hasil penerapan rencana pembelajaran Bapak. Sekali lagi, saya doakan semoga semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya, Pak. Saya merasa lebih lega sekarang dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah. Ya, sekali Ya, lagi terima kasih ya Pak atas waktunya untuk bisa sharing ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pendidik yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita. Ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. amin, amin. Siap Pak, siap-siap. Semangat terus Pak. Jangan menyerah. Pokoknya terus semangat. Kita berjuang demi anak-anak. Maaf ya Pak, ini malah saya mau duluan karena ada kegiatan di kelas. Saya mohon izin duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak silakan Pak. Ya, siap Pak. Masuk ke referensi. Oh, ya. Ya, apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya, garis besar sudah Pak ya, tapi tadi ada permasalahan terpental tadi Pak ya. Tadi mic saya itu nggak bisa berbicara Pak, jadi malah hang. Ya silahkan diisikan jenengan Pak. Oh ya, Isi siap. nama jenengan. Ini Mas jenengan. Ya, apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya, garis besar sudah Pak ya, tapi tadi ada permasalahan terpental tadi Pak ya. Tadi mic saya itu nggak bisa berbicara Pak, jadi malah hang. Ya silahkan diisikan jenengan Pak. Oh ya, Isi siap. nama jenengan. Sudah Pak. Yang satu, Pak Ki. Ya. Yang nomor dua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya ya apa keterampilan dalam Tampilan dalam penyampaian Pak ya, ya, memberikan coaching atau gitu. ya, Itu tentang coaching ya. Terus tampilan dalam menjadi seorang coach. Terus mungkin ada lagi Pak, keterampilan dalam menjadi seorang coach, persiapan teknis seperti peralatan yang harus ya, dipersiapkan ya, dengan Mas. matang. Sudah ya. Ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Bisa berlatih anu itu Mas. Apa? Mindfulness Oh ya, untuk dengan berat, agar pikiran tenang. ya. Kesadaran penuh. Kosa ya, kusi, Ya. mengikuti
dan merasakan apa yang berlatih ya Pak. Banyak jam terbang Pak ya. Sering berlatih melakukan itu kesadaran penuh. Oh ya, udah Pak, belum Udah. masuk ke pertanyaan. Umpan balik yang bawah. Oh iya, yang Ini balik-balik. nggih kula niki berarti. Umpan balik kaji ya. Apa yang Anda rasakan pada saat ikut Oh iya, ya, saja saya sih Pak. merasa Mas dengan tulis ya. Oh iya, siap. Merasa ini. Ya. Saya merasa senang sekali. Ya, sama Pak. Saya juga sangat merasa senang sekali dan lega. Ya, senang sekali dan lega karena dapat berkolaborasi. Dapat berkolaborasi dan menemukan solusi Pak ya. Ya,